bersama dengan saya, Pastor Willy Pontonowo, ingin menyampaikan kebenaran tentang kedaulatan Tuhan. Saudara, apa sih kedaulatan Tuhan? Kedaulatan Tuhan itu berarti Allah memiliki suatu hak yang sangat eksklusif untuk menguasai semua ciptaannya, memiliki kendali penuh atas ciptaan, dan ia memiliki yurisdiksi hukum di dalam kehidupan manusia. Alkitab juga mendefinisikan kedaulatan Allah itu terjadi melalui hidup dan karyanya secara aktif dan konsisten. Dan ia menciptakan, memelihara, memerintah segala sesuatu secara sempurna. Kedaulatan Tuhan itu sangat erat dengan ketetapan Tuhan, bahkan berkaitan dengan yang namanya predestinasi. Di dalam Ulangan 29 ayat 29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Saudara, pernyataan ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan sangat berdaulat di dalam kehidupan kita. Ini juga memberikan satu argumentasi yang mendukung kesempurnaan yang mustahil dicapai dan menentang berbagai kemungkinan tindakan pertimbangan. Perlu diingat bahwa tidak ada pilihan alternatif yang tersedia. Tidak ada pilihan yang bisa kita putuskan untuk kita bisa mengerti akan kedaulatan Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi tentang Allah tidak dapat dipahami oleh manusia. Berkali-kali manusia ingin mencari Allah, tetapi kalau Allah tidak menyatakan dirinya, kita tidak bisa memahami maksud dan kehendak Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan terjadi, kedaulatan Tuhan dapat dimengerti ketika Allah turun menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Apakah kehendak Tuhan, apakah kedaulatan Tuhan bisa dipengaruhi dengan doa-doa orang percaya? Saudara, kita berdoa, kita memohon belas kasihan Tuhan, bukan berarti kita mengubah ketetapan Tuhan, bukan berarti kita mengubah kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat. Lalu bagaimana dengan doa-doa orang percaya? Apa hubungannya doa dengan kedaulatan Tuhan? Doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu adalah untuk kita menyelaraskan sevisi, menyelaraskan dengan hati Tuhan, sehingga Tuhan yang berdaulat itu turun tangan menyatakan program yang positif di dalam hidup kita. Artinya dia menyatakan kehendak yang positif, yang berkenan di dalam hidup kita. Bukan berarti doa-doa kita yang mempengaruhi Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 6 mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Kata diberikan di dalam bahasa asli itu bukan genestai. Bukan genestai tapi donesetai. Donesetai itu artinya kita diberi, bukan dikabulkan. Tapi kalau genesetai itu kita dikabulkan. Artinya doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan supaya kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan yang akan menyatakan anugerahnya. Kesembuhan, mujizat bukan alat ukur satu-satunya kita mengerti akan kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan pemilik mujizat, Tuhan pemilik segala kesuksesan. Kalau keselamatan, kalau berita firman hanya diukur dengan mujizat, dengan kesuksesan, itu bukan Injil yang sejati. Karena Injil yang sejati berdasarkan kedaulatan Tuhan adalah ketika kita mengabarkan tentang kabar keselamatan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah keselamatan, sumber keselamatan kita. Maka mujizat itu hanyalah bonus. Bagaimana dengan orang-orang yang menderita, yang berdoa tetapi tidak mendapatkan sesuatu? Seringkali kecewa, seringkali mutung, seringkali putus asa karena doa-doanya belum dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan bukan berarti tidak menjawab doa. Tuhan meresponi doa kita. Tuhan meresponi doa kita. Tetapi ukuran kita dikabulkan atau tidak, itu kembali apakah hidup kita selaras dengan hati Tuhan, selaras dengan maunya Tuhan. Kenapa ada orang Kristen yang gagal? Kegagalan itu adalah ujian. Ketika kita mengalami kegagalan, itu adalah ujian untuk kita selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita sukses, ketika kita mengalami mujizat, jangan kita sombong, jangan kita bangga. Itu hanyalah bonus yang diberikan sehingga kita boleh mengerti dan memahami tentang kedaulatan Tuhan. Sampai hari ini virus corona belum berhenti. Sampai hari ini COVID-19 belum berhenti. Bukan berarti Tuhan tidur.
bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan meresponi doa kita. Tetapi ukuran Tuhan akan mengabulkan atau tidak, itu tergantung ketetapan Tuhan. Tuhan yang menetapkan menurut program positif atau program negatif. Yudas mengikuti kehendak yang negatif, mengikuti kehendak negatif dari iblis. Tuhan mengizinkan iblis bekerja sehingga Yudas tidak memahami tentang kedaulatan Tuhan, di mana rancangan Tuhan yang positif yang membawa dia kepada kedaulatan Tuhan. Predestinasi yang ditetapkan oleh Tuhan ada hubungannya dengan kehendak bebas manusia. Artinya kehendak bebas kita untuk memilih yang benar atau salah, memilih jalan yang benar untuk mencapai keselamatan, atau jalan yang salah menuju kepada penghukuman neraka. Saudaraku, hargailah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Kedaulatan Tuhan akan membawa kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jangan pernah putus asa untuk terus berdoa. Kita berdoa bukan mengharapkan mujizat. Kita berdoa bukan untuk mengubah hati Tuhan. Kita berdoa untuk menyelaraskan dengan hati Tuhan. Untuk menyelaraskan sesuai dengan mau dan rencana Tuhan. Salam kasih, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.